Oke, baik, saya ucapkan selamat malam buat saudara-saudari dan teman-teman sekalian, ya dimanapun Anda berada. Ya senang rasanya ya masih bisa rasanya berbagi kebenaran firman Tuhan dengan kita semua. Tadi siapa namanya, Kak Katrin ya sudah menjelaskan tentang cara ya bagaimana artinya pemuda pemuda yang sangat tangguh dan sangat luar biasa dalam Alkitab yaitu Daniel. Cuman, saya ingin lebih ke, apa namanya, lebih ke caranya seperti itu. Mengapa Daniel sampai mempunyai iman setangguh itu, seperti itu. Bagi saya adalah masalah muda-mudi atau kaum Kristen pada saat ini adalah diletak artinya cara berimannya seperti itu. Permasalahannya itu di, apa namanya, cara dia beriman. Artinya dia tidak mengetahui tentang apa yang dia percayai seperti itu. Jadi saya akan, apa namanya, mencoba menjelaskan mengapa Daniel sampai mempunyai iman seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, saya akan membuka satu ayat buat kita renungkan ya, buat jadi dasar kita. Saya akan mengajak kita untuk membuka di Ezra, ya Ezra pasal 7 ayat yang ke-10. Ezra pasal 7 ayat ke-10, silakan teman-teman menyimaknya, saya akan baca. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan peraturan di antara orang Israel. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, Daniel itu kuat imannya karena artinya dia mengetahui mengapa dia mengikut Tuhan seperti itu. Namun yang jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua bahwa tahukah kita mengapa kita percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan? Tahukah kita mengapa kita jadi orang Kristen? Tahukah kita mengapa kita jadi pemuda Kristen? Seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan mendasar ini yang harus kita, artinya harus betul-betul kita pahami seperti itu. Ketika kita hanya asal-asal Kristen, ketika kita hanya asal-asal percaya Alkitab, maka niscaya iman kita akan sama seperti Daniel. Seperti itu. Artinya begini, teman-teman sekalian, bahwa untuk menjadi Kristen yang baik, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya bahwa kita harus mengetahui mengapa kita jadi Kristen. Seperti itu. Mengapa teman-teman menjadi pemuda Kristen? Ini yang harus diperjelas dulu seperti itu. Karena ini adalah pondasi yang mendasar dan sangat penting. Seperti itu. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya saya ini masih ada di apa namanya, tempat pelayanan pada saat ini, dan saya survei sekitar ada 200 orang Kristen. Saya tanya, mengapa Bapak menjadi Kristen? Seperti itu. Dia menjawab bahwa ya memang saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Seperti itu. Dan ini yang masalah buat pemuda-pemudi yang artinya pemuda-pemudi Kristen pada saat ini. Artinya mustahil akan kokoh di dalam Kristus, yang mustahil akan imannya seperti Daniel kalau dia tidak tahu mengapa dia jadi Kristen. Nah, ini akan saya coba perjelas. Jadi teman-teman yang saya dikasih dalam Tuhan, untuk menjadi Kristen yang apa namanya, untuk menjadi Kristen yang baik, tentu kita harus melalui pengujian. Artinya kita percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan, itu kita harus artinya kita lewat apa namanya, dari pengujian seperti itu. Jadi kita menyelidiki, kata Ezra tadi, menyelidiki terlebih dahulu. Ketika kita menyelidiki dan di dalamnya ada kebenaran seperti itu, lalu kita mengaplikasikan kepada diri kita. Seperti itu. Kebenaran yang kita sudah uji tadi itu. Jadi ketika kita menjadi Kristen dan itu apa namanya, itu kita diwariskan dari keluarga kita, saya jamin bahwa orang itu tidak akan bertahan lama jadi Kristen. Dan itu bukan Kristen yang baik. Seperti itu. Kristen itu apa sih sebenarnya? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Seperti itu. Itu arti dari Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi kakak kita tadi sudah menjelaskan tentang iman yang apa yang Daniel punya seperti itu. Daniel artinya ya pemuda yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi saya ingin memperjelas kepada kita bahwa benar-benarkah kita sudah tahu mengapa kita menjadi Kristen? Benar-benarkah kita sudah tahu apa alasan kita mengapa kita percaya Alkitab kebenaran firman Tuhan?
Seperti itu. Nah, kalau kita tidak jelas seperti itu, maka mustahil kita jadi Kristen yang benar-benar tangguh seperti itu. Karena dasar kita tidak ada. Seperti itu, dasar kita tidak ada. Yang pertanyaan yang mendasar yang saya ingin yang saya berikan untuk kita renungkan pada malam hari ini adalah, sudahkah teman-teman tahu mengapa teman-teman bisa percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan? Sudahkah teman-teman betul-betul pernah seperti itu, pernah merasakan yang namanya pertobatan di dalam hati kita, seperti itu, melalui penyelidikan dari Alkitab, seperti itu. Jadi maksud saya ini hanya sebagai rangsangan awal ya. Nanti saya akan lanjutkan untuk ini kan intro ya, seperti itu. Atau kita langsung masuk ke materinya? Bagaimana, saudari moderator? Langsung masuk Silakan atau saja, bagaimana? Langsung masuk materinya aja, biar lebih seru. Kayaknya lebih seru kalau langsung materinya saja. Langsung masuk materinya. Oke. Jadi begini. Baik. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, saya bagikan sedikit tentang pengalaman pelayanan saya. Di salah satu daerah pelayanan saya bertanya di dalam gereja, bahwa sudahkah kita mengetahui mengapa kita jadi Kristen, dan apa alasan kita mengapa kita jadi Kristen? Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab saya memakai argumen Alkitab. Seperti itu. Mengapa? Karena mereka menjadi Kristen itu bukan karena hasil dari penyelidikan tentang Alkitab. Mereka menjadi Kristen karena itu dari keturunannya. Seperti itu. Jadi Alkitab sama sekali tidak mengajarkan bahwa kita menjadi Kristen itu hanya karena ikut-ikutan. Dan bahkan Alkitab mengatakan orang-orang seperti itu tidak berkenan di hadapan Allah. Masih ingatkah teman-teman Matius pasal 7 ayat 21 dan 23? Mungkin saudari moderator bisa membacakan buat kita Matius pasal 7. Ada Alkitabnya? Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, coba dibacakan buat kita biar agak lebih jelas, karena pada malam hari ini kita harus banyak ayat, karena ini adalah dasar kita, pondasi kita nih, Alkitab ini. Silakan saudari moderator untuk bacakan buat kita. Matius 27 ayat 21 sampai 22. Begini bunyi firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lanjut ke 23. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba lanjut di Roma, mengapa sampai ada seperti ini? Mengapa ada orang Kristen yang sampai ditolak nanti Tuhan pada saat akhir akhir dunia seperti itu? Padahal kalau kita melihat di sini, orang Kristen yang Tuhan tolak ini kan pasti orang Kristen, seperti itu. Dalam tanda kutip ya, seperti itu. Karena tidak mungkin di luar Kristen memakai nama Yesus kan, seperti itu kan logikanya gitu. Jadi otomatis yang protes kepada Yesus ini adalah orang Kristen. Tetapi apa kata Yesus di ayat 23? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Seperti itu. Mengapa sampai seperti ini? Mengapa sampai ada orang Kristen yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Padahal katanya sudah bernubuat, sudah melakukan mujizat, intinya sudah giat untuk kerja buat Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan tidak suka? Coba baca Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat yang kedua. Coba. Maksudnya inilah kekeliruan mengapa sampai banyak kekacauan di dalam kekristenan. Roma pasal 10 ayat 2. Roma pasal 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa banyak orang Kristen sungguh-sungguh giat tetapi tanpa pengertian yang benar. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah pondasi yang sangat penting
yang saya ingin kita betul-betul renungkan. Betul-betul kita renung, apakah kita sudah benar-benar iman kita sesuai dengan Alkitab? Seperti itu. Apakah Yesus yang kita percaya itu yang Alkitab beritahukan kepada kita? Seperti itu. Ketika kita tidak mempunyai pondasi ini, maka niscaya kita mempunyai iman sebesar yang dipunyai Daniel dan kawan-kawannya. Seperti itu. Ketika iman kita betul-betul tidak jelas dasarnya, maka tidak mungkin kita mempunyai iman yang setangguh Daniel. Jadi jangan sampai kita seperti orang Kristen yang dibuatkan dalam Roma dan Matius itu. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah loh. Seperti itu. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Banyak orang ke gereja, banyak orang melayani untuk Tuhan. Tetapi mereka itu melakukan tanpa pengertian yang benar. Jadi pada malam hari ini saya coba mengajak kita untuk merenungkan kembali, apakah benar-benar iman saya sudah sesuai dengan Alkitab atau belum? Seperti itu. Yang pertama adalah yang paling penting yang harus kita renungkan, karena ini ini relevan ya, walaupun kisah Daniel kisah Daniel menjadi dasar materi kita pada saat ini, tetapi intinya relevan untuk anak-anak muda sekarang ini. Seperti itu. Yang pertama yang paling harus kita renungkan adalah keselamatan jiwa kita. Seperti itu. Sudahkah teman-teman sudah diselamatkan dengan sungguh-sungguh? Teman-teman sekalian yang baik menonton belakangan, ini yang jadi pertanyaannya. Karena ayat yang kita baca tadi itu adalah orang Kristen dalam tanda kutip yang katanya sungguh giat untuk Allah, tetapi kata Yesus kepadanya, nyala kalian sekalian pembuat kejahatan. Seperti itu. Karena mereka melakukan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi malam ini saya ingin memperjelas kepada kita, betul-betulkah kita sudah mempunyai keselamatan yang Alkitab ajarkan? Bagaimana caranya diselamatkan? Seperti itu. Jadi teman-teman, ini juga pertanyaan, bagaimana caranya diselamatkan? Orang kadang-kala menjawab bahwa, saya diselamatkan itu karena percaya Yesus. Percaya Yesus seperti apa? Seperti itu. Coba buka Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2, kalau hanya percaya Yesus diselamatkan, coba kita percaya baca Yakobus pasal 2 ayat 19. Coba saudari moderator bacakan buat kita. Ini harus banyak ayat ini biar jelas. Yakobus pasal 2 ayat 19. Banyak orang yang menjawab bahwa percaya Yesus itu cukup seperti itu untuk masuk surga. Coba baca di 19, silakan. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, dikatakan di sini bahwa kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, setan-setan pun juga percaya, bahkan mereka sampai gemetar. Seperti itu. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa untuk masuk surga itu tidak cukup percaya Yesus saja, hanya sekedar intelektual. Seperti itu. Namun bagaimana betul-betul mempercayai Yesus dengan benar? Coba kita buka Roma. Ini yang benarnya seperti itu. Bagaimana caranya betul-betul bisa diselamatkan dengan benar sesuai dengan Alkitab? Roma pasal 10. Ya, ayat 9 dan 10 silakan. Ini caranya seperti itu. Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10 begini bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, inilah cara kita untuk diselamatkan menurut Alkitab. Bahwa kita mengaku percaya mengaku lewat mulut bahwa Tuhan itu adalah Yesus itu adalah Tuhan, dan percaya dalam hati. Ini penting sekali, percaya dalam hati. Percaya dalam hati adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, seperti itu. Percaya dalam hati adalah pertobatan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu sudah menanggung dosa-dosa saya di atas kayu salib. Seharusnya saya yang mati pasti masuk neraka, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya,
maka dia rela menggantikan saya di atas kayu salib mati, maka saya mau hidup buat Tuhan seperti itu. Jadi percaya dalam hati, oh Tuhan, Tuhan ini sudah tanggung dosa saya. Seperti itu. Jadi apapun hidup dan mati saya, apapun keadaan saya akan hidup bagi Tuhan. Nah, inilah yang yang Daniel punya seperti itu. Daniel itu tidak langsung punya, artinya oh dia lahir dari bangsawan dan dia punya orang tuanya, artinya orang tuanya orang beriman dan dia langsung mempunyai iman, artinya mempunyai iman secara otomatis dengan besar. Oh tidak, seperti itu. Dia itu mempunyai iman karena dia betul-betul pelajari kitab suci. Seperti itu. Jadi teman-teman, sekaligus saya ingatkan kembali bahwa kita koreksi iman kita. Seperti itu. Benar-benarkah iman kita sesuai dengan Alkitab? Seperti itu. Kalau belum sesuai dengan Alkitab, maka rendahkanlah hati kita untuk betul-betul belajar. Belajar kembali. Karena Alkitab iman Alkitab itu, artinya iman yang Alkitab ajarkan itu adalah iman yang betul-betul melalui penyelidikan seperti itu, tidak langsung ada seperti itu. Jadi makanya sangat lucu ya kalau ada orang bilang bahwa kita itu tidak usah sekolah, kita itu tidak usah belajar seperti itu. Tuhan pasti akan Tuhan pasti akan memberikan iman seperti itu. Tuhan pasti akan betul seperti itu. Tapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap akal budi kita seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ya itu harus dasarnya seperti itu. Kita harus mengerti mengapa kita menjadi Kristen. Yang kedua adalah mengapa kita percaya Alkitab ini sebagai firman Tuhan. Seperti itu. Mengapa kita percaya Alkitab ini sebagai firman Tuhan? Oke, saya kasih ilustrasi yang sederhana ya. Misalnya nih, ini kan ada dua kitab yang mengklaim, perhatikan baik-baik ya. Ini ada dua kitab yang mengklaim kitab dari Allah. Seperti itu. Oke? Tetapi kedua kitab ini, isinya ini saling bertolak belakang. Artinya saling bertentangan. Oke? Tidak mungkin kedua-duanya ini sama-sama benar. Karena saling bertolak belakang. Artinya tidak mungkin Allah memberikan dua kitab ini. Artinya untuk kita seperti itu. Pasti ada salah satu yang benar dari kedua kitab ini. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa ini adalah salah satu dari kitab Allah? Seperti itu. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, untuk cara mendeteksi kedua kitab ini bahwa ini benar-benar dari Allah, pertama-tama kita harus mengetahui sifat-sifat Allah. Seperti itu. Sifat Allah yang paling umum apa? Yaitu maha adil. Yang kedua adalah maha kasih. Seperti itu. Dan ketiga adalah maha kudus. Ini hampir disetujui semua orang. Dan kalau sifat Allah itu maha adil, tentu kitab ini harus mampu mencerminkan keseluruhan sifat Allah itu. Kalau Alkitab mengajarkan tentang sifat yang tidak maha adil, maka Alkitab ini gugur menjadi firman Tuhan. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh misalnya. Kalau Alkitab mengajarkan bahwa laki-laki itu boleh beristri 3 bahkan sampai 4, seperti itu. Tetapi perempuan tidak boleh. Seperti itu. Apakah ini masih mencerminkan kemahadilan? Tentu tidak seperti itu. Adil itu menurut KBBI saja, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyamaratakan, apalagi sifat Allah yang maha adil. Kalau Alkitab mengajarkan ini adalah dia mengajarkan bahwa hai suami-suami kasihilah istrimu dan hai istri tunduklah kepada suamimu. Jadi apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Seperti itu. Nah, kalau kitab ini mengajarkan bahwa laki-laki itu bisa beristri lebih dari 3, seperti itu, bahkan sampai 4, seperti itu, dan perempuan itu tidak bisa mempunyai suami lebih dari 1, seperti itu. Pertanyaannya, apakah ini masih mencerminkan sifat Allah yang maha adil? Jawabannya tentu tidak. Nah, jadi itulah contoh sederhana, artinya mengapa kita percaya Alkitab ini sebagai satu-satunya firman Tuhan. Belum lagi kita masuk tentang tentang moral, Alkitab yang mengajarkan moral yang paling tinggi. Seperti itu. Nah, ada kitab lain yang mengajarkan bahwa kalau ada sesuatu yang tidak ingin orang lain perbuat kepada kamu, maka kamu jangan perbuat seperti itu.
Tetapi Alkitab mengajarkan apa? Kalau artinya kalau kamu ingin dibaiki seseorang, kamu terlebih dahulu membaikinya, seperti itu. Kalau kamu ingin diberkati seseorang, kamu terlebih dahulu harus memberkatinya. Nah, jadi ini apa dasar-dasar sederhana yang memang kita harus tahu. Seperti itu, kita percaya lagi. Tapi ini bukan asal-asal percaya saja seperti itu, tapi kita betul-betul harus mengerti mengapa kita percaya Alkitab. Yang kedua, mengapa kita menjadi Kristen. Seperti itu. Karena pasti kita tidak masuk surga kalau kita hanya asal-asal jadi Kristen. Kristen itu tidak menjamin kita masuk surga. Seperti itu. Yang menjamin kita masuk surga adalah iman kita kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang sudah menanggung segala dosa-dosa saya, baik yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, nanti kita akan lanjutkan ketika masih ada tanya jawabnya nanti, seperti itu. Dan bagus sekali saudari kakak siapa ya? Kakak Calvin ya? Soalnya Catherine. Sorry. Kakak. Kakak Catherine, bahwa bagus tadi menjelaskan tentang iman Daniel yang luar biasa seperti itu. Namun saya menjelaskan tentang cara Daniel mempunyai iman yang sebesar itu, seperti itu. Banyak kan orang tahu, oh Daniel itu imannya besar, Ayub itu dia sampai bertahan dalam kesusahan. Oh, si rasul-rasul itu rela mati martir. Mengapa seperti itu? Karena mereka mempunyai iman yang betul-betul jelas, seperti itu. Contoh, kalau saya secara pribadi saat ini saya mengatakan bahwa hidup dan mati saya untuk Tuhan, karena saya sudah mengerti seperti itu, bahwa hidup di dunia ini memang sementara, dan kehidupan kekal itu adalah kehidupan kedua setelah kematian. Dan orang yang ada dalam Tuhan pasti akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya.